Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinin Dewati dengan NIM 6670220077, mahasiswi Ilmu Pemerintahan Fisik Untirta. Kali ini saya akan memaparkan 9 jurnal yang telah saya baca terkait dengan hasil penelitiannya. Selamat menonton. Adapun jurnal yang pertama yaitu dari Tito Handoko, Ramlan Darmansyah, dan Sofian tahun 2020, yaitu dengan judul Fenomenal Klosterman dengan studi kasus pengaruh Sukarmis dalam mendukung kemenangan Andi Putra sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi. Kemudian dari jurnal ini adapun hasil penelitiannya yaitu adanya lokal strongman yang merupakan mantan bupati dan orang yang memiliki pengaruh di daerah Kuantan Singingi yaitu bernama Sukarmis. Kemudian dengan kekuatannya di daerah Kuantan Singingi ini digunakan Sukarmis untuk memberikan dukungan kepada anaknya yaitu Andi Putra yang mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kuantan Singingi, yang kemudian Andi ini bisa menang dan terpilih sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi karena pengaruh dari Sukarmis sebagai mantan bupati yang telah memiliki relasi yang luas di Kuantan Singingi, yang kemudian hal ini termasuk pada lokal strongman karena adanya orang kuat lokal yang berpengaruh kepada keluarga atau kerabatnya untuk bisa menduduki jabatan di pemerintahan. Dan jurnal yang kedua yaitu dari Erlangga Satria Agung tahun 2022 dengan mengambil judul yaitu Strategi Lokal Strongman dalam Pemilihan Kepala Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu dalam pemilihan kepala desa di Bumisari terdapat orang kuat lokal yang bernama Heri karena yang memiliki pengaruh selaku ketua Abdesi di Lampung Selatan, yang mana dengan kekuatan yang dimilikinya sebagai ketua Abdesi di Lampung Selatan ini kemudian memberikan dukungannya kepada Yosar selaku calon kepala desa di Bumisari yang telah menjabat pada periode sebelumnya. Yang kemudian dengan adanya dukungan dari Heri ini yang telah memiliki jaringan yang cukup luas sebagai ketua Abdesi di Lampung Selatan, kemudian dia memberikan dukungannya kepada Yosar sehingga Yosar terpilih menjadi kepala desa Bumisari, dan sebelumnya juga Yosar ini telah terpilih menjadi kepala desa pada periode sebelumnya. Kemudian ada pun jurnal yang ketiga yaitu dari Dianifa Gita Amanda tahun 2024 yang mengambil judul Peran Lokal Strongman di Desa Mojo Trisno, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang pada pemilihan kepala desa tahun 2019. Penelitian yang dilakukan Dianifa ini menghasilkan yaitu adanya orang kuat lokal yang menjadi elit yang memiliki hubungan yang erat dengan Pilkades di Desa Mojo Trisno, karena di Desa Mojo Trisno ini sendiri memiliki lingkungan yang dipenuhi oleh para tokoh agama. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh salah satu calon kepala desa di Desa Mojo Trisno yaitu Haji Nanang, yang kemudian Haji Nanang ini meminta bantuan kepada para tokoh agama ini untuk dapat mendukungnya dalam pencalonan kepala desa di Desa Mojo Trisno pada tahun 2019, sehingga dengan memanfaatkan dukungan dari para tokoh agama yang membantu dirinya dalam pencalonan kepala desa ini, kemudian Haji Nanang
bisa terpilih menjadi kepala desa di Desa Mojotrisno pada tahun 2019. Yang kemudian juga ternyata Haji Nanang telah terpilih pada periode sebelumnya di Pilkades di Desa Mojotrisno. Yang selanjutnya yaitu jurnal keempat dari Diki Sundari tahun 2024 dengan judul Analisis Pengaruh Lokal Strongman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020. Kemudian penelitian dilakukan oleh Diki ini menghasilkan yaitu adanya orang kuat lokal yang menjadi kekuatan pada kemenangan pasangan Regita Melani dan Junaidi Rahmat sebagai Bupati Indragiri Hulu pada tahun 2020. Yang mana orang kuat lokal ini yaitu suami dari Regita Melani yang bernama Yopi Arianto, yang mana keluarganya itu telah dibesarkan oleh Partai Golkar di Riau. Kemudian dengan adanya hal tersebut merupakan cerminan nyata kiprah orang kuat lokal di Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana Yopi Arianto ini memiliki peran kepada pemenangan Regita Melani dengan memberikan dukungan dana. Selain itu juga sosok Yopi Arianto yang merupakan Bupati dari Indragiri Hulu yang memiliki jejaringan yang cukup luas sehingga membantu Regita Melani yang menjadi istrinya ikut dikenal banyak orang. Kemudian hal ini memberikan pengaruh kepada Regita Melani karena memudahkan dalam kampanye dan memobilisasi masyarakat sehingga Regita dapat terpilih menjadi Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2020. Kemudian jurnal yang kelima yaitu dari Nur Khalifah dengan judul Kekuatan Lokal Strongman dalam Pilkada Sampang 2012. Kemudian hasil dari penelitian Nur Khalifah ini yaitu adanya keterlibatan dan peran Blatter pada perpolitikan di Madura, terutama di Kabupaten Sampang, yang mana kemenangan dari salah satu pasang calon bupati yaitu Fanan dan Fadilah pada Pilkada Sampang 2012 tidak terlepas dari keterlibatan orang kuat lokal ini yang disebut Blatter di daerah kekuasaan masing-masing yang mampu mempengaruhi suara masyarakat dan memobili masyarakat agar dapat memilih calon bupati sesuai dengan arahan para Blatter, sehingga pasangan Fanan Fadilah ini menggunakan Blatter ini untuk dapat memenangkan pada pilkada di Kabupaten Sampang tahun 2012. Jurnal yang keenam yaitu dari Ramadhani Fikri Fakhriza tahun 2021 dengan judul Peran Lokal Strongman pada Kontestasi Politik Lokal, Studi Kemenangan Herlan dalam Pilkades Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu adanya orang kuat lokal yang merupakan pengusaha kerupuk ikan yang terkenal dan sukses, yang kemudian dengan kekuatan yang dimilikinya itu pengusaha ini memberikan dan bantuan dana untuk mendukung kemenangan Herlan yang merupakan salah satu calon kepala desa di Margaluyu, yang kemudian dengan adanya bantuan tersebut digunakan oleh salah satu calon kepala desa yaitu Herlan untuk digunakan pada saat kampanye. Kemudian Herlan dapat terpilih pada Pilkades di Desa Margaluyu. Kemudian jurnal yang ketujuh yaitu dari Jakli Hanafi Ahmad
Aryo Ahmad dan Adlin tahun 2020 dengan judul Pengaruh Lokal Strongman di Provinsi Jambi, Studi Kasus Dominasi Zulkifli Nurdin terhadap Partai Amanat Nasional. Kemudian dari penelitian ini menghasilkan yaitu adanya lokal strongman yaitu bernama Zulkifli yang merupakan keturunan dari pengusaha terkaya di Jambi yang disebut sebagai orang kuat lokal karena Zulkifli ini mampu membuat polarisasi pada Partai Amanat Nasional di Jambi dan mampu mempertahankan posisinya sebagai orang kuat lokal di Jambi. Yang kemudian Zulkifli ini berhasil menciptakan dinasti politik dengan menggunakan alatnya yaitu Partai Amanat Nasional. Hal ini dibuktikan dengan jabatan tinggi di Partai Amanat Nasional tersebut diisi oleh keluarga, kerabat, dan para kroninya dari Zulkifli ini. Dan jurnal yang ke-8 yaitu dari Resti Aprilia, Rini Arshada Saputri, Luna Febriani tahun 2021 dengan judul Strategi Orang Kuat Lokal dalam Pemilu Legislatif tahun 2019, Studi pada Kemenangan Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bangka. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu orang kuat lokal yang berasal dari pengusaha dan tokoh agama. Peran dari pengusaha ini dan tokoh agama yaitu membantu dalam kemenangan para calon legislatif dapil 4 Kabupaten Bangka dengan melakukan segmentasi pemilih yang ditentukan dari wilayah, orang-orang majelis, orang tua, perempuan yang kemudian melakukan mobilisasi pada saat kampanye. Dan terdapat hubungan timbal balik yaitu orang kuat lokal ini mendapatkan bantuan berupa ekonomi dan calon legislatif ini dapat menempati atau menduduki jabatan yang diinginkan dengan bantuan dari orang kuat lokal ini, baik dari pengusaha maupun tokoh agama. Dan jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang ke-9 dari Marcelino Solisa tahun 2016 dengan judul Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia, Studi Kasus tentang Kemunculan KEDA dalam Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu adanya bos lokal yang berasal dari masyarakat adat yang kemudian karena bos lokal yang hadir ini dapat mengendalikan aktivitas pertambangan yang terdapat di Gunung Botak. Bos lokal ini menggunakan kelemahan negara dengan membangun relasi atau jaringan dengan para aktor formal yang berada di pemerintahan dan aktor non-formal. Kemudian KEDA ini berhasil membuat kekuasaan varian yang berdasarkan kepemilikan tanah adat. Dan kemudian bos lokal ini melakukan manipulasi pada kegiatan pertambangan ilegal yang akhirnya mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.